Hai Sobat DRV, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Meski cuaca sering berubah-ubah, kadang pagi bisa terik, siangnya bisa mendung, malamnya bisa hujan. Nah, perubahan cuaca seperti ini bisa menjadi salah satu faktor risiko penyakit. Salah satu penyakitnya adalah demam berdarah denggi, atau yang mungkin Sobat DRV kenalnya dengan penyakit demam berdarah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang demam berdarah ini bersama ahlinya, yaitu Dr. Jeremia Immanuel Siregar, spesialis penyakit dalam. Yuk kita simak videonya. Halo dokter, selamat pagi. Halo, dokter Apa kabar? Sehat. Selalu sehat pastinya. Selalu, ya. Dan semangat ya dok ya. Meski cuacanya sekarang ini suka berubah-ubah dok ya. Kadang kita suka terik, kadang dia tiba-tiba mendung, kadang tiba-tiba juga hujan. Nah seperti yang kita tahu nih dok, kalau perubahan cuaca itu bisa menjadi salah satu faktor dari penyakit juga kan ya. Nah salah satunya yang lagi marak itu lagi tinggi banget angkanya adalah penyakit demam berdarah denggi. Betul sekali. Atau yang mungkin lebih dikenal dengan penyakit demam berdarah ya dok. Nah sebetulnya untuk masyarakat ini bisa nggak sih dok mengenali tanda dan gejala dari demam berdarah ini? Ya, dokter Adel. Jadi kalau untuk masyarakat sini ya, terutama untuk Sobat DRV, ya untuk tanda-tanda yang harus kita kenali kalau kita berbicara tentang demam berdarah, ya tentunya kita yang pertama ya harus tahu ya demam. Karena ya memang karena namanya sendiri sudah demam berdarah ya pasti memang kita ada demam. Nah demamnya itu memang khas demamnya langsung tinggi gitu ya. Jadi bukan demam yang pelan-pelan tapi dia naiknya langsung tinggi. Kadang-kadang langsung disertai dengan menggigil gitu. Ya kalau kita ada demam yang seperti itu ya biasanya kita tahu kalau memang itu disebabkan oleh virus. Karena virus-virus seringkali kalau dia menginfeksi dia akan menyebabkan gejala demam dan demamnya itu langsung tinggi. Dan kadang sampai menggigil. Nah setelah itu gejala-gejala juga yang bisa dialami oleh pasien adalah nyeri kepala dan biasanya khas itu di belakang sini atau kita bilang nyeri retroorbita karena memang gejalanya khas seperti itu dan nyeri kepala juga di situ yang biasa sering dialami. Juga pegal-pegal badan ya karena memang reaksi peradangan yang tinggi sekali akibat dari virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu juga bisa disertai dengan gejala-gejala karena kalau udah sakit kepala seringkali pasien mengalami mual dan muntah ya, nyeri ulu hati dan badannya terasa lemas sekali gitu ya. Nah, berarti setelah konsumsi obat-obatan pun demamnya tidak akan sampai normal ya, Dok ya. Nah, setelah itu masih juga banyak gejala-gejala yang mungkin terdengarnya umum bahwasanya tidak hanya penyakit demam berdarah saja yang punya gejala seperti itu ya dok ya. Nah untuk demam berdarah sendiri itu kan pasti kalau kita bicara penyakit pasti ada perjalanan penyakitnya. Nah apakah demam berdarah ini punya perjalanan penyakit yang unik atau berbeda dari yang lainnya sehingga kita bisa untuk mengetahuinya? Ya benar sekali dokter Adel. Jadi gejala dari demam berdarah ini dan perjalanan penyakit itu memang khas ya teman-teman semua ya. Jadi kita kenal ada 3 fase ya. Yang pertama itu adalah fase demam. Nah, fase demam itu dimulai dari awal gejala terjadinya demam sampai kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari ya. Ada ya kepustakaan yang bilang sampai 7 hari, tapi biasanya sih di hari keempat atau hari kelima dia masih demam dan dia mulai turun. Ya, jadi itu yang pertama adalah fase demam. Di situ segala macam gejala muncul. Demam, sakit kepala, mual muntah, nyeri badan, lemas itu semuanya muncul. Nah, kemudian setelah masuk di fase demam, masuk di fase yang kedua adalah fase kritis atau critical phase. Nah pada saat critical phase demam itu akan mulai turun ya, mungkin yang dirasakan lebih ke lemasnya gitu atau mungkin pasien ada juga yang merasa agak lebih segar, tapi itu justru fase yang harus lebih hati-hati karena namanya sendiri adalah critical phase karena pada saat fase kritis tersebut justru kejadian yang namanya kebocoran dari pembuluh darah yang menyebabkan cairan itu bertumpuk di organ-organ yang di sekitar badan itu akan membuat kondisi badan justru harus lebih hati-hati. Misalnya pada saat critical phase tersebut cairan bisa banyak menumpuk di perut sehingga pasien akan mengalami bengkak di perutnya atau kita sebut sebagai asites atau cairannya menumpuk di paru yang di sebelah kiri paru yang di sebelah kanan sehingga dia akan mengalami efusi pleura. Ya, kemudian bisa juga hatinya membengkak, hatinya membesar karena memang ada
kebocoran pembuluh darah yang menyebabkan cairannya itu menumpuk di situ dengan menyebabkan hatinya membengkak atau sering disebut kita hepatomegali. Nah, keluhan-keluhan tersebut akan mulai sering dirasakan oleh pasien pada fase critical phase tersebut, sehingga dia akan mulai mengalami begah, lalu dia akan lebih sesak, ya, dan trombositnya juga sudah akan lebih turun, sehingga selain daripada keluhan-keluhan tadi, akan juga muncul gejala-gejala yang berhubungan dengan trombosit yang turun, seperti misalnya mimisan, gusinya berdarah, dan yang harus kita lebih waspadai adalah mungkin perdarahan yang lebih fatal, misalnya perdarahan di kepala atau perdarahan di saluran cerna yang mungkin membutuhkan terapi yang lebih intensif, bahkan mungkin perawatan yang lebih intensif. Setelah fase kritis tersebut, barulah setelah itu dilewati, tadi fase kritis itu sekitar 24-48 jam ya. Kemudian setelah fase itu berlanjut akan mulai fase convalescence ya, atau fase pemulihan. Nah, itu sekitar 2-5 hari. Jadi sekitar hari ke-6, hari ke-7 sejak awal terjadi gejalanya. Nah, setelah itu mulai tuh trombosit agak naik, keluhan lebih membaik. Nah, pada saat itulah kita bisa bilang ya virus demam berdarah ini mungkin sudah mulai turun dan sudah mulai hilang. Kondisinya akan membaik dan pada saat itu kita bisa bilang ya pasiennya aman dan ya kalau misalnya dirawat bisa dipulangkan. Oke. Ternyata banyak sekali fase-fase dari penyakit demam berdarah ini. Ada fase demam, ada fase kritis yang kelihatannya justru gejalanya semakin parah. Walaupun sebenarnya itulah fase-fase yang paling menentukan di stage dari demam berdarah tersebut. Ya begitu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang stage-stage ini, nah yang mana sih sebetulnya yang sebaiknya pasien ini mulai membutuhkan pertolongan dari rumah sakit? Ya, Dr. Adel. Jadi gini, sebenarnya dari fase awal pun pasien itu tetap membutuhkan pertolongan. Karena gini, pada fase demam pun kan kita bisa berhadapan dengan demam yang sangat tinggi. Betul. Demam yang sangat tinggi, lalu badannya pegal, sakit kepala yang hebat. Itu tentunya nggak nyaman buat pasien. Ya kalau misalnya memang itu membuat pasien jadi tidak nyaman, tidak bisa makan, sering mual muntah, ya sebaiknya dirawat. Karena kan itu bisa berakibat pada kondisi cairan yang lebih berkurang, bisa mengakibatkan dehidrasi dan tentunya bisa memperburuk kondisi. Jadi pada fase tersebut memang kalau membutuhkan pertolongan ke rumah sakit ya segera saja ke rumah sakit. Tapi memang ada beberapa orang yang pada saat tersebut mungkin masih bisa mengontrol untuk bisa minum, bisa makan minum, demamnya masih bisa dikontrol dengan obat penurun panas, gitu meskipun memang nggak akan turun sampai normal. Ya biasanya sih orang-orang tersebut jarang tuh ke rumah sakit. Nah, yang fase berikutnya ini memang kita fase yang menentukan. Memang fasenya itu cuma sekitar 24-48 jam. Tapi pada saat itu kita harus benar-benar memastikan apakah memang kebocoran dari pembuluh darah yang terjadi itu menyebabkan komplikasi yang hebat. Nah, kalau sudah sampai terjadi seperti itu, kita harus hati-hati, jangan tunggu gitu ya. Jadi makanya kalau pas lagi demamnya udah mulai turun, justru kita harus lebih hati-hati. Kadang kan orang merasa, oh demamnya turun nih, gue udah sembuh. Berarti udah sehat nih. Ya, gitu kan. Tapi justru pada saat demamnya turun, kita harus lebih hati-hati. Karena pada saat itulah trombosit lagi turun-turunnya, terus kebocoran plasma lagi tinggi-tinggi, kebocoran pembuluh darah lagi tinggi-tingginya, sehingga itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang tadi, ada penumpukan cairan di tempat yang nggak semestinya, lalu juga nanti ada gusinya berdarah, giginya mimisan atau keluhan perdarahan yang lain. Jadi justru gejalanya jadi lebih banyak ya sebetulnya. Betul, justru gejalanya lebih banyak. Nah, makanya pada saat itu kalau memang sudah terjadi gejala-gejala tersebut, sebaiknya segera ke rumah sakit supaya bisa dievaluasi. Kalau memang perlu dirawat ya harus dirawat. Tidak ada batasan kapan kita harus ke rumah sakit. Selama kita membutuhkan pertolongan, kita harus ke rumah sakit. Namun, akan beda ceritanya apabila ada kendala-kendala tertentu yang membuat seseorang tidak bisa ke rumah sakit meskipun membutuhkan pertolongan. Nah, dok, dalam kondisi seperti ini, apakah memungkinkan jika pasien DBD itu dirawat dari fase awal hingga fase akhirnya itu di rumah saja? Ya, jadi gini, sebenarnya kalau kita berpatokan pada panduan, sebenarnya kalau kita lihat kondisi pasiennya masih memungkinkan, trombositnya masih di atas 100.000 dan tidak ada tanda-tanda bahaya atau sering kita sebut dengan warning signs. Nah, itu sebenarnya pasien masih memungkinkan untuk dirawat di rumah. Karena memang sebenarnya kan untuk demam berdarah sendiri, pengobatan yang lebih difokuskan kan sebenarnya minum yang banyak ya, dari cairannya. Betul, cairannya harus terjaga. Lalu kalau jangan sampai dia sampai dehidrasi, atau kalau ada gejala-gejala yang nyeri kepala, nggak bisa makan, mual muntah, kalau memang bisa diatasi, itu bisa saja sih dirawat di rumah. Tapi memang
kalau kita lihat nanti perkembangannya, misalnya ada keluhan-keluhan yang menimbulkan tanda bahaya, misalnya nyeri perut yang nggak bisa diobati, lalu misalnya ada tanda-tanda perdarahan ya, mungkin sulit dihentikan, terus keluhannya semakin banyak, semakin lemah, bertambah berat. Nah itu memang sebaiknya harus segera ke rumah sakit. Apalagi kalau kita takut misalnya trombositnya turun di bawah 100.000, ya kita harus segera ke rumah sakit. Atau kalau misalnya masih belum yakin, bisa saja sih kita cek dulu di laboratorium apakah memang trombositnya itu sudah mulai turun di bawah 100.000. Kalau memang sudah terjadi seperti itu, ya sebaiknya kita datang ke rumah sakit, ya berobat, diskusi sama dokternya. Kalau memang diperlukan perawatan di rumah sakit, ya sebaiknya dirawat. Benar sekali, Dok. Saya ini kan sebenarnya baru-baru ini baru aja sembuh dari demam berdarah nih. Rasanya itu betul-betul nggak enak ya. Jadi kayak yang rasanya mual, rasanya pusing belakang mata, demam tinggi, dan yang paling parah itu nggak mau makan, nggak mau minum, rasanya jadi nggak enak semua. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang gejala-gejala seperti itu nih, Dok, kira-kira apa sih ada nggak makanan atau minuman yang mungkin bisa membantu, misalnya nih meringankan gejala, karena kan jadinya jadi picky eater gitu ya. Kira-kira gimana, Dok? Ya, Dr. Adel. Sebenarnya kalau dari panduan pun nggak ada makanan yang khusus ya yang bisa dikonsumsi misalnya untuk mengurangi gejala, atau yang sering terjadi tuh harap-harap bisa menaikkan trombosit. Betul, itu banyak sekali ya, sampai-sampai misalnya beli jus jambu yang banyak, atau beli minuman tradisional, jambu. Betul, untuk katanya bisa menaikkan trombosit, segala macam lain, atau mungkin obat-obatan herbal ya. Minuman-minuman herbal yang sering kali juga saya temuin tuh. Itu sih saya bilang kalau untuk sekedar jus yang nggak ada masalah sih, karena pun saya juga akan bilang ya sebenarnya itu juga nggak akan membantu untuk menaikkan trombosit, karena fasenya pun harus dilewati gitu, dan nggak ada hal yang bisa dikerjakan untuk menaikkan trombosit. Oh, berarti sebenarnya secara teoritis tidak ada yang bisa membantu untuk mempertahankan trombositnya gitu ya? Betul. Itu memang tergantung dari ya imunnya sendiri ya, sama perjalanan penyakitnya. Ya kalau memang perjalanan penyakitnya syukur-syukur trombositnya nggak turun sampai parah, ya nanti kita tunggu saja sampai naik. Tapi kalau misalnya turunnya sampai parah sampai menimbulkan gejala, ya kita mau nggak mau kita harus masukkan transfusi. Nah itu mungkin yang bisa dikerjakan supaya menaikkan trombosit. Tapi itu pun kalau memang ada gejala dan tanda yang memang mengindikasikan untuk dimasukkan trombosit. Kalau tidak, ya kita observasi saja sampai trombositnya naik. Nah itu untuk dari sisi cairan. Kalau untuk sisi makanan pun nggak ada. Mungkin ya saya akan sarankan ke pasien-pasien kalau memang dia mengeluh mual, mengeluh kembung, perutnya tidak enak, ya disesuaikan saja mungkin makanan-makanan yang tidak terlalu pedas, yang tidak terlalu banyak lemak atau santannya. Supaya tidak melukai lambungnya. Betul, supaya tidak melukai lambung, tidak membuat lebih begah. Ya makan biasa saja ya, ditahan dulu lah sekitar semingguan, makan makanan yang biasa-biasa aja, yang bubur, yang kayak begitu-begitu. Ya harapannya nanti kalau keluhannya membaik, ya makanan-makanan itu bisa kita konsumsi kembali kok. Ternyata tidak ada makanan atau minuman khusus untuk meringankan gejala. Yang penting ingin makan ya, Dok ya. Ingin makan, asupan nutrisinya cukup, cairannya cukup, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, kan fasenya itu panjang, Dok. Kira-kira tadi berkisar bisa kurang lebih sekitar 7 hari. Nah, kalau dari awal sakitnya, dari awal kena demam dan berlanjutnya itu, kira-kira kapan sih, Dok, seorang pasien DBD ini bisa langsung beraktivitas seperti biasa? Ya, jadi kalau kita lihat dari fase-fasenya, sebenarnya pada saat fase konvalesens atau fase pemulihan, sebenarnya kondisi itu harusnya sudah lebih membaik. Nah, salah satu tandanya yang mungkin bisa kita lihat adalah gejalanya lebih membaik. Tadinya yang mungkin ada keluhan kembung, begah, mungkin karena ada penumpukan cairan, itu pelan-pelan akan membaik dan pasien akan mulai lebih bisa banyak makan. Kemudian trombositnya akan naik, kita sih akan melihat patokannya minimal 2 kali kenaikan. Karena kalau baru naik sekali, kadang ada di fase konvalesens tersebut, beberapa pasien masih mengalami penurunan trombosit meskipun tidak signifikan. Itu saya bilang nggak ada masalah, karena memang perjalanan penyakitnya ada yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat trombositnya sudah naik lebih dari 2 kali, 2 kali pengukuran maksudnya, itu kita bisa pastikan kalau memang fasenya sudah benar-benar lewat, sudah selesai, sehingga kita bisa nyatakan pasien tersebut sembuh dari penyakit demam berdarah tersebut. Nah, setelah pasien tersebut sembuh, sebenarnya sih kalau untuk melakukan aktivitas sih kita nggak terlalu batasin, karena begini,
pada saat pasien itu sembuh dari demam berdarah, sebenarnya dia masih harus melewati fase konvalesensnya. Karena begini, ada beberapa orang yang akan mengalami fatigue post demam berdarah. Kita bilang begitu, post viral fatigue. Karena post viral fatigue itu memang akan dialami oleh mereka yang mengalami gejala-gejala virus. Sebenarnya nggak cuma demam berdarah, penyakit-penyakit virus pun akan dialami. Seperti misalnya kayak masih letih, masih lesu, kadang badannya masih pegal, masih lemas. masih sakit betul, gitu ya, Dok, betul. Kayaknya kok udah trombosit naik, tapi kok saya masih lemas, masih nggak enak badan. Betul. Itu sesuatu yang wajar. Dan itu memang sesuatu yang harus dilalui. Harus dilewati, betul. Gitu ya? Kadang bisa seminggu, ada yang 2 minggu. Kadang pasien saya ada yang masih ngeluh 1 bulan, masih ngeluh kayak begitu. Masih tersisa. Betul. Saya bilang itu wajar, Pak, Bu, nggak ada masalah. Yang penting hal-hal seperti itu harus dilewati. Toh sebenarnya kalau dari pemeriksaan klinisnya dan labnya sendiri sudah menuju ke arah perbaikan, bahkan sudah ada yang sampai normal trombositnya. Jadi saya bilang ya udah tuh memang gejala post viral fatigue, Pak, Bu. Jadi nggak usah takut, lewatin aja, paksakan saja. Ya kalau memang aktivitasnya masih bisa belum 100% on, ya udah nanti sebisanya aja. Tapi ya mungkin kalau udah sekitar 1 minggu, kalau mau mulai aktivitas walaupun masih lemas, bisa mulai beraktivitas dicoba, biasa, masih gitu dicoba, ya? masih nggak ada masalah. Oke, yang penting masih sanggup dan Ya. harus dilewati memang Ya. dari kelelahan yang mungkin masih dirasakan. Ya. Karena memang nggak hanya DBD ya, Dok ya, Ya. yang menyebabkan sisa-sisa rasa yang masih pegal, Ya. seperti itu. Betul. Perasaan tidak sehat secara subjektif memang mungkin masih bisa dirasakan. Nah, setelah itu apakah memang kita masih memerlukan namanya cek berkala? Nah, Dok, setelah biasanya kan orang sudah dinyatakan sembuh. Nah, dengan gejala-gejala yang mungkin masih sisa, apakah sebenarnya orang yang post terkena DBD ini memerlukan sih namanya screening, namanya cek ulang lagi untuk benar-benar memastikan bahwa ternyata saya sudah sembuh nih dari DBD. Itu gimana, Dok? Jadi gini, sebenarnya kalau kita berpegangan pada demam berdarah saja, sebenarnya sih nggak harus ada pemeriksaan yang khusus. Karena kalau memang nanti dalam perjalanannya keluhannya lebih membaik setelah melewati fatigue tersebut, ya kita bisa pastikan kita nggak perlu pemeriksaan khusus. Karena memang itu karena demam berdarah saja. Ya, tapi memang kalau ada keluhan lain yang bisa yang ditimbulkan, misalnya selain ada lemes mungkin ada keluhan yang baru, misalnya ada nyeri ulu hati atau keluhan-keluhan yang lain, ya sebaiknya kontrol. Karena kan yang namanya di Indonesia ini kan virus atau bakteri Banyak kan ya. banyak. Takutnya karena imunnya masih belum pulih, tahu-tahu ikutan ada infeksi yang lain. Tambahan. Ya, jadi sebaiknya sih kontrol. Tapi kalau memang bisa pelan-pelan dilewati, lalu kondisinya berangsur-angsur membaik, nggak ada keluhan yang baru, nggak ada sih pemeriksaan yang khusus. Yang penting ya aktivitas seperti biasa, makan makanan yang sehat, ya supaya imunnya bisa lebih cepat pulih sehingga nanti bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, ternyata begitu ya, Dok. Kalau sudah tidak memiliki gejala, rasanya untuk pengecekan berkala itu tidak diperlukan lagi, kecuali ada gejala-gejala tambahan yang mungkin dirasakan setelah dari sembuhnya demam berdarah tersebut. Nah, itu tadi penjelasan tentang demam berdarah oleh Dr. Jeremia Immanuel Siregar, spesialis penyakit dalam. Ternyata masih banyak ya yang harus kita ketahui, mulai dari gejalanya, perjalanan penyakitnya, dan juga sampai pengobatannya. Nah, mungkin Dok, untuk terakhirnya sebelum kita tutup sesi kali ini, mungkin ada pesan dan saran-saran untuk Sobat DRV di rumah? Oke, ya, jadi Sobat DRV, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tadi ya, tetap ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena itu ya kampanye yang selalu digaung-gaungkan kan waktu ada musim hujan, lagi musimnya mungkin demam berdarah, selalu ingat yang namanya 3M+ ya. 3M+ itu ya karena 3M itu adalah menutup tempat-tempat yang mungkin berpotensi untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah, karena itu kan akan menyebabkan demam berdarah itu akan semakin banyak. Kemudian menguras, jangan lupa menguras tempat pemandian atau tempat bak-bak yang ada. Ya kalau misalnya bisa dikosongkan ya dikosongkan supaya tidak ada genangan air yang bisa menimbulkan terjadinya banyak jentik-jentik nyamuk. Ya, dan jangan lupa untuk memanfaatkan ulang atau mendaur ulang barang-barang yang masih bisa digunakan. Ya, apalagi mungkin barang-barang yang bisa timbul atau berpotensi untuk menyebabkan terjadinya genangan air, kan banyak tuh ya yang sering kita gunakan. Itu jangan sampai tuh, apalagi terus kita buang sembarangan, karena itu pasti akan menimbulkan genangan air yang akan menimbulkan terjadinya nyamuk. Nah, plusnya itu maksudnya kita harus berusaha untuk mencegah gigitan nyamuk ya.
apalagi kalau lagi musim hujan banyak nyamuk kan, kita nggak tahu itu demam berdarah atau tidak, ya kita jangan sampai terkena gigitan nyamuk. Banyak hal yang bisa kita kerjakan ya, misalnya kita bisa beli obat nyamuk, obat semprot nyamuk supaya disemprot di rumah kita atau di lingkungan kita, atau misalnya dengan melakukan fogging gitu ya, supaya bisa memberantas nyamuk-nyamuk atau jintik-jintik nyamuk yang mungkin berpotensi menyebabkan demam berdarah. Kemudian kita juga mungkin kalau misalnya di rumah ada yang suka tanaman ya, mungkin kita bisa pelihara tanaman ya, atau yang bisa membuat rumah kita atau lingkungan kita itu terhindar dari nyamuk. Jadi nyamuk-nyamuk kayaknya males ke rumah kita gitu ya. Kan banyak tuh tanaman-tanamannya. Nah, itu bisa kita tuh pelihara supaya rumah kita tuh bebas tuh daripada nyamuk. Ya, kemudian juga kita bisa sedia misalnya kalau misalnya kita harus keluar malam ke daerah yang banyak nyamuk, kita bisa sediakan kayak lotion atau krim yang bisa mencegah kita dari gigitan nyamuk. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita bisa mencegah terjadinya penyakit demam berdarah ya. Dengan cara seperti itu ya kita harapkan demam berdarah juga tidak mengenai kita dan kita bisa lebih sehat. Nah, itu tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Dok Jerry. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Masih banyak loh yang bisa kita lakukan di rumah. Saksikan video-video selanjutnya. Salam sehat. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.